Halo sahabat JKB yang dikasihi Tuhan, senang dapat berjumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita hari demi hari. Saya Pendeta Johannes Tuaidan dari GKI Palsi Gunung, Cimanggis, Depok. Renungan kita hari ini Senin 12 Juli 2021 berjudul Ujaran Kebencian. Didasarkan dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai 39. Dan fokus kita, ayat emas kita pada saat ini pada Kisah Rasul 21 ayatnya yang ke-27. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir selesai, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di bait Allah, lalu mereka menghasut dan menangkap dia. Saudara-saudaraku, para sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, ketidaksukaan seseorang kepada sesamanya bisa diwujudkan dalam bentuk ujaran kebencian, dalam bentuk hasutan-hasutan. Dan hal ini dapat kita lihat pada kolom komentar di media sosial, di akun-akun media sosial. Saudara-saudaraku, para sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, ujaran kebencian itu bukan hanya pada saat ini yang dibungkus dengan istilah kebebasan berpendapat, yang dibungkus dengan istilah kebebasan berekspresi, tapi isinya sama, yaitu ujaran kebencian yang isinya adalah penghinaan, menjatuhkan, dan sebagainya. Ini bukan hanya terjadi pada saat ini, tapi zaman dulu sudah ada, yaitu yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika itu orang-orang Yahudi dari Asia begitu membenci Paulus, lalu kemudian mereka menghasut rakyat untuk menghujat Rasul Paulus, untuk menangkap Rasul Paulus, bahkan bila perlu membunuhnya. Orang-orang Yahudi dari Asia membenci Rasul Paulus karena Rasul Paulus dianggap menentang Taurat. Sehingga segala bentuk hujatan, teriakan, makian, semua dilontarkan, mempengaruhi rakyat, menghasut. Semuanya dilakukan menyerang identitas. Semua dilakukan untuk menjatuhkan. Dan itu adalah kekerasan verbal. Tetapi kekerasan verbal itu juga memicu kekerasan fisik. Sehingga Rasul Paulus juga mengalami penganiayaan. Dia dipukuli. Dan pada akhirnya dia harus digotong oleh prajurit Romawi. Saudara-saudaraku, para sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita perlu mengendalikan ucapan kita. Segala ucapan yang keluar dari mulut kita hendaknya bukan didasari oleh hati yang penuh kebencian, tetapi didasari oleh hati yang penuh cinta kasih. Efesus pasalnya yang keempat ayat 29 mengingatkan kita, janganlah ada perkataan kotor
keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun bila mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudara, ketika Thomas Alva Edison saat SD idiot, pada saat itu ujaran penghinaan terhadap Thomas Alva Edison yang idiot itu membuat ia akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Patah semangat. Tapi sang ibu yang bertekad memberikan semangat, ucapan yang keluar dari sang ibu memberikan kekuatan, membangun, sehingga singkat cerita pada akhirnya Thomas Alva Edison bisa bertumbuh menjadi orang yang berhasil. Ujaran penghinaan, kebencian akan mematahkan semangat, menghancurkan masa depan. Tetapi perkataan yang baik, yang membangun, akan memberikan kekuatan, bangkit, dan menjadi berhasil. Saudara-saudaraku, para sahabat YKHB, tinggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Tinggalkan ujaran-ujaran kebencian. Tapi marilah kita memakai perkataan yang baik, ujaran-ujaran yang membangun, sehingga baik kritik, teguran, semuanya membangun. Jauh dari penghinaan, jauh dari unsur mau menjatuhkan, tapi semuanya berniat untuk melengkapi, menyempurnakan, memperbaiki, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Jika itu kita lakukan terhadap anak-anak kita, maka mereka akan tumbuh dengan baik pada kelak di kemudian hari. Jika itu kita lakukan kepada rekan-rekan kerja kita, maka ada sukacita dalam pekerjaan. Kita semua bersemangat dalam bekerja. Jika itu kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, tetangga, pada orang-orang di sekitar kita, maka perkataan-perkataan yang baik dan membangun itu akan membawa dampak yang positif, yang luar biasa. Tetapi jika ujaran kebencian yang kita nyatakan, maka itu berarti kita sendiri yang akan hancur. Karena itu berbahagialah ketika kita berpegang pada firman Tuhan, terutama pada Efesus 4 ayatnya yang ke-29. Agar tidak ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita, tetapi semuanya adalah perkataan yang membangun, yang baik, sehingga semua yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Semua dibangun dan semua mendapatkan sukacita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur karena pada saat ini Engkau mengingatkan kami supaya kami berhati-hati dengan ujaran kebencian. Kami jangan terpengaruh, jangan terprovokasi dengan ujaran-ujaran kebencian. Tetapi biarlah kami berpegang pada firman Tuhan. Kami selalu ingat dan selalu mengupayakan apa yang baik, yang berkenan kepadamu ya Bapa. Sehingga perkataan-perkataan yang baiklah yang keluar dari dalam diri kami. Sehingga semua yang mendengarnya mendapatkan kasih karunia. Semua yang mendengarnya dibangun, disemangati, bangkit dari keterpurukan, dari keputusasaan,
Oh Tuhan, pakailah kami. Jangan biarkan kami terprovokasi. Jangan biarkan kami terpengaruh dengan umpan-umpan iblis. Tapi biarlah kami terus berpegang pada firman-Mu Tuhan. Apapun dan bagaimanapun. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID saat ini. Masih saja ada banyak orang-orang yang menyatakan, mengungkapkan ungkapan-ungkapan kebencian, ujaran-ujaran hasutan-hasutan yang kotor. Tuhan, jauhkanlah semuanya itu dari kami. Biarlah kami di tengah-tengah masa pandemi ini, kami terus memberikan semangat. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami menguatkan, menyembuhkan, memulihkan. Sehingga semua yang mendengarnya mendapatkan kasih karunia, mendapatkan kekuatan untuk melawan COVID, untuk memutus rantai penularan COVID. Tuhan, terima kasih. Pimpinlah kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bersama kami di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah-tengah masa sulit ini. Sehingga kami tidak saling menyalahkan, kami tidak saling menghasut, tapi kami saling melengkapi dan saling membangun, bahkan saling menyempurnakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan kita pada saat ini. Dan jangan lupa subscribe, like, serta bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.